Bab 1442, merendahkan diri. Tidak boleh juga. Pokoknya, aku merasa aku ingin melakukan sesuatu untukmu. Kalau kamu menolakku, aku akan marah. Angel mengangkat kepalanya. Ekspresinya sangat serius dan nada bicaranya juga sangat tegas. Valentino menggaruk-garuk kepalanya. Dia tidak tahu harus bagaimana menjawab Angel. Sudahlah, dengarkan aku saja. Angel menundukkan kepalanya. Dia mencuci kaki Valentino dengan tangannya yang kecil dan lembut. Ketika air hangat dengan suhu yang pas menyelimuti kakimu, rasa hangatnya benar-benar membuat orang merasa nyaman. Pijatan dari tangan Angel membuat Valentino merasa semakin nyaman. Aku tahu kamu sudah bekerja dengan lelah di luar untuk kami, tapi untuk masalah di luar, aku sama sekali tidak bisa membantu. Untuk kerjaan di rumah, Jenny dan Caroline juga sudah merebut melakukannya. Aku sudah hampir mati kebosanan. Aku merasa sekarang aku seperti orang cacat. Kalau kamu tidak memperbolehkanku melakukan sesuatu untukmu, tanpa perlu dibilang Amelia pun, aku sendiri juga akan merasa kalau aku tidak pantas bersamamu. Angel mencuci kaki Valentino dengan saksama sambil berbicara dengan nada bicara yang lembut, seakan-akan dia sedang bergumam pada dirinya sendiri. Perasaan Valentino terasa berkecamuk. Dulu Angel adalah wanita pebisnis yang kuat. Dia adalah manajer umum grup Kusuma, kemudian karena bantuan Valentino, Angel naik pangkat menjadi CEO. Saat Angel bekerja di grup Kusuma, banyak perusahaan terkenal yang menawarinya gaji tinggi agar dia berpindah tempat. Hal ini cukup untuk membuktikan kemampuan bekerja Angel. Namun, wanita pebisnis yang sangat berkemampuan dan kuat, sekarang malah terkurung di rumah, mengandung anak mereka untuk Valentino. Angel bekerja di rumah dan hampir tidak berkomunikasi dengan orang di luar, bahkan ruang lingkupnya setiap hari hanya di penthouse Villa Cloud. Hal ini juga merupakan sebuah pengorbanan. Lain kali jangan mengatakan itu lagi. Aku tidak suka mendengarnya. Valentino mengulurkan tangannya untuk mengusap kepala Angel. Angel terdiam sejenak, kemudian berkata, Aku merasa aku tidak bisa membantumu, tapi sekarang aku juga tidak bisa meninggalkanmu. Aku takut kamu benar-benar akan meninggalkanku. Valentino, apa kamu merasa aku agak egois? Angel mengangkat kepalanya, berbagai perasaan terlihat di wajahnya. Valentino langsung menarik Angel, kemudian memeluknya dan berkata, Dasar bodoh! Bagaimanapun juga, kamu selamanya adalah milikku. Kamu tidak boleh kemana-mana. Tidak peduli apa yang kamu pikirkan dan apa yang akan kamu lakukan, kamu selamanya hanya bisa menjadi milikku. Lain kali jangan mengucapkan kata-kata bodoh seperti ini lagi. Ya. Angel memeluk pinggang Valentino dan mengangguk. Malam pun menggelap. Di dalam kamar yang hening, sesekali terdengar suara bisikan Angel dan Valentino. Di rumah Michelle. Setelah mengobrol dengan Mario untuk waktu yang lama, mereka berdua baru pamit mengucapkan selamat malam. Setelah berbaring di tempat tidur sambil berpikir sebentar, Michelle baru turun dari tempat tidurnya. Dia mengeluarkan satu ponsel lagi dari dalam kotak. Ponselnya baru saja dihidupkan, tapi sudah banyak sekali pesan yang masuk, seakan-akan tidak perlu pulsa untuk mengirim pesan. Michelle pelan-pelan membacanya, kemudian membalas beberapa pesan, lalu menelpon seseorang. Panggilan tersebut segera terhubung, lalu terdengar suara Paman Liman. Bagaimana dengan situasinya? Mereka mengupingku. Untung ada detektor Paman Liman. Kata Michelle. Kalau tidak, Michelle pasti sudah ketahuan sekarang. Tentu saja, itu adalah hasil penelitian terbaru keluarga Wijaya. Ia dapat mendeteksi apapun yang melibatkan transmisi sinyal. Tapi, kamu bilang mereka mengupingmu. Siapa yang akan mengupingmu? Tanya Paman Liman. Mario. Hari ini aku hanya bertemu dengan Mario. Laki-laki itu memang anjing. Michelle mendengus. Mario sangat baik di depan Michelle, tapi tidak disangka ternyata Mario tidak mempercayainya. Hal ini membuat Michelle merasa tidak nyaman.
Hai MPH, tidak usah pedulikan dia. Lagi pula, kamu hanya sedang berakting. Apa hubungannya denganmu kalau dia baik atau jahat? Paman Liman tersenyum. Michelle terdiam sejenak, kemudian mengangguk dan berkata, "Ya, tapi dia mengupingmu pasti karena dia mencurigaimu. Apa yang sudah kamu lakukan?" Kata Paman Liman sambil tersenyum dan mengusap dagunya. Namun, saat ini dia tidak merasa panik sedikit pun karena masalah ini pasti sudah ditangani. Kalau tidak, sekarang Michelle tidak akan punya kesempatan untuk bertelepon dengannya. Michelle langsung memberitahu cara penanganannya, dia menceritakan segalanya. Selain itu, tadi saat aku mengobrol dengan Mario, aku menyadari dia memang lebih senang dan puas daripada dulu. Itu berarti rencanaku sudah berhasil atau bisa jadi dia tidak mencurigaiku. Dia hanya ingin menguping untuk mencari tahu apakah orang tuaku menyukainya atau tidak. Jawab Michelle dengan pelan. Kamu melakukannya dengan bagus. Tidak peduli apapun tujuannya, sekarang setelah kamu menanganinya dengan caranya sendiri, kamu tidak akan dicurigai lagi. Dan Mario akan semakin cinta mati denganmu. Paman Liman tertawa terbahak-bahak. Dia merasa sangat senang. Michelle mengangguk lalu bertanya, Paman Liman, apa yang harus kulakukan selanjutnya? Sekarang kamu sudah mendapatkan kepercayaan Mario. Di antara banyak orang, hanya kamu yang berhasil mencapai posisi paling tinggi dan duduk dengan stabil. Maka dari itu, aku akan menyuruh semua orang di bawah menganggapmu sebagai pemimpin. Aku akan meminta mereka untuk bekerja sama denganmu dan mendengar perintahmu. Kamu tidak perlu berkomunikasi dengan mereka. Kamu hanya perlu menggunakan nomor ini untuk menghubungi mereka dari jarak jauh. Pesan Paman Liman. Dia khawatir pesannya tidak cukup jelas, jadi dia mengatakannya sekali lagi. Baik, Paman Liman. Aku sudah tahu. Sahut Michelle sambil mengangguk. Selanjutnya, kamu harus lebih berhati-hati. Kemudian, pada saat penting, serang Mario dan Valentino dengan kuat untuk menghancurkan mereka. Aku belum selesai menyusun rencana ini. Setelah aku memikirkannya dengan baik, kamu baru bertindak sesuai dengan ucapanku. Perintah Paman Liman, dia terdengar tidak sabar. Baik. Michelle menganggukkan kepalanya lagi. Lalu beberapa senjata api akan segera dikirim ke kota Neo. Nanti kalian tidak usah ketemuan. Aku akan memberimu sebuah alamat, kemudian kirimkan pesan itu. Ketika kalian membutuhkannya, kalian baru pergi ambil. Itu pasti akan membantu kalian. Kata Paman Liman sambil menyipitkan matanya, lalu dia meminum tehnya. Saat Michelle mendengar ini, dia terdiam untuk beberapa saat. Paman Liman, kenapa kita tidak langsung membunuh Valentino? Bukankah itu lebih cepat? Usul Michelle dengan curiga. Kamu tidak mengerti. Paman Liman mendengus, setelah itu berkata, enak sekali dia kalau langsung dibunuh. Yang lebih penting adalah membuatnya merasa dikhianati dan ditinggal. Membunuh dia itu mudah, tapi tujuan kami adalah membuatnya merasakan proses yang menyakitkan. Yang terpenting adalah kalau Valentino langsung mati, apa yang akan dilakukan Mario, Chris, Hendrik dan asosiasi Valentino Empire? Apa kamu pernah memikirkannya? Bab 1443, Kesetiaan dan Kebaktian sulit dilakukan bersama-sama. Jika Valentino tiba-tiba dibunuh, Mario dan Chris pasti akan sangat marah. Pada saat itu, mereka akan menuding Kotakama dan mencoba segala cara untuk menjatuhkan Kotakama. Michelle merasakan ketakutan semakin Paman Liman berbicara. Beberapa orang bukan hanya tidak boleh disentuh, tapi benar-benar tidak boleh. Kamu tidak bodoh. Valentino sangat pandai memimpin orang dan aku mengakui ini. Jika itu orang lain yang mengendalikan begitu banyak orang kuat pada saat yang sama, pasti akan berantakan dari awalnya. Tapi itu tidak akan terjadi padanya. Semua anak buahnya setia. Jadi, walaupun sudah tidak ada Valentino, anak buahnya tetap tidak akan kebingungan. Meskipun kita benar-benar membunuhnya, kita tidak bisa menghentikan mereka dari lanjut menyerang Kotakama. Itu malah akan meningkatkan kemarahan mereka dan membuat mereka menyerang lebih kuat. Jadi, membunuh Valentino bukanlah tujuan kita.
Tujuan kita adalah merusak hubungan mereka. Lebih baik kalau mereka saling membunuh lagi. Kita duduk-duduk saja sambil menonton mereka. Dengan begitu, kita tidak perlu khawatir mereka menyerang kota Kamel. Paman Liman dalam suasana hati yang baik hari ini, jadi dia memberitahu Michelle pro dan kontra dari masalah ini dengan jelas. Aku mengerti, Paman Liman. Michelle mengangguk. Baguslah kamu mengerti. Lanjut dekati Mario. Kamu harus membuatnya tergila-gila denganmu. Mengerti? Ketika saatnya tiba, kamu boleh melakukan beberapa pengorbanan yang diperlukan. Selama kamu bisa mencapai tujuan akhir, kamu boleh mengorbankan apapun. Pesan Paman Liman lagi. Baik. Michelle mengangguk. Tunggu rencanaku yang selanjutnya. Ucap Paman Liman, kemudian langsung menutup teleponnya. Michelle perlahan-lahan meletakkan ponselnya di bawah tempat tidur, kemudian mengambil ponsel yang di atas spray. Wallpaper ponsel Michelle adalah foto dirinya dengan Mario. Dalam foto itu, senyuman Mario tampak asli dan ceria, 2 baris gigi putihnya terlihat. Dia terlihat sangat tampan dan bahagia. Tatapan mata Michelle berkilat, lalu dia buru-buru mengunci layar ponsel, kemudian meletakkannya di bawah bantal. Kesetiaan dan bakti sulit dilakukan bersama-sama. Mario, dalam hidup ini, aku ditakdirkan untuk menyakitimu. Michelle berbaring di tempat tidur dan berbisik pada dirinya sendiri. Jika ada kehidupan selanjutnya, nanti aku akan membalasmu. Malam berlalu dan matahari pun terbit. Pada saat ini, 2 hari telah berlalu sejak Valentino dan semua orang mengadakan rapat. Dalam 2 hari, seluruh pasukan kota Neo sudah siap berperang dan berangkat. Persiapan yang harus dilakukan juga kira-kira sudah selesai. Kali ini, kota Neo pasti akan mencurahkan semua upaya dan menghancurkan keluarga Wijaya. Pertempuran terakhir ini akan berakhir dengan salah satu dari mereka mati. Bahkan orang kuat seperti Valentino tidak berani menganggap enteng masalah ini. Selain itu, 50.000 prajurit Maple Pavilion segitiga emas juga pergi ke kota Neo. Di kota Neo hari ini, sudah ada sekitar 40.000 prajurit Maple Pavilion yang berkumpul dan sisa 10.000 atau lebih prajurit akan tiba hari ini. Meskipun hubungan Chris dan Mario belum baik, mereka masih harus melakukan apa yang harus mereka lakukan. Menyiapkan berkas, mengatur makanan dan penginapan untuk semua anggota adalah beban kerja yang sangat besar. Mario masih merasa marah, tapi hal-hal yang harus dia lakukan juga tidak ditinggalnya. Karena itu, tidak ada masalah. Semuanya berlangsung dengan tertib. Bahkan orang-orang biasa di kota Neo juga merasa suasananya sangat salah dan mereka tidak membuat onar untuk sementara waktu. Beberapa kekuatan kecil yang biasanya sangat aktif, sangat diam selama 2 hari ini. Mereka mengecilkan diri dan tidak berani membuat kerusuhan. Muncul cahaya kemerah-merahan di langit sebelah timur. Matahari baru saja menunjukkan setengah ketika Valentino sudah bangun dan berolahraga di Gunung Cloud. Dia memakai pakaian olahraga putih yang sedikit longgar, tapi itu tetap tidak dapat menyembunyikan tubuhnya yang kekar. Setelah berolahraga, Valentino merasa segar kembali. Dia makan sarapan, kemudian duduk di rumah sebentar terus langsung pergi ke Maple Rain Real Estate. Pak Hendrik benar. Mario tidak jahat. Dia hanya terpesona sebentar. Sebagai sahabatnya dan selalu dipanggil Kak Valentino oleh Mario, Valentino tidak bisa melihatnya semakin tenggelam. Karena itu, Valentino harus melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Hari ini, dia ingin berusaha lebih keras. Dalam perjalanan, Valentino menerima pesan yang tidak dikenal. Valentino, kamu pasti akan menyesal. Pesan itu berasal dari nomor asing dan isinya hanya 1 kalimat. Valentino berpikir sejenak, dia menebak pesan ini pasti dari Amelia. Selain Amelia dan Timothy, hanya sedikit orang yang berani berbicara dengan Valentino seperti itu. Karena kebiasaan dari kecil, biasanya Timothy memanggil Valentino dengan nama Tommy. Oleh karena itu, pesan ini pasti dari Amelia. Valentino mengabaikannya dan langsung memasukkan ponsel ke dalam sakunya. Seperti yang dikatakan Hendrik,
cepat atau lambat bom akan meledak. Lebih baik meledakkannya lebih awal, seperti menghilangkan bahaya tersembunyi ini lebih awal. Selain itu, semua hal ada prioritasnya. Sebelum masalah mata-mata dan Michelle ditangani, Valentino sedang tidak ingin memperhatikan apa yang akan dilakukan Amelia. Setelah Valentino mengemudikan mobil ke depan Maple Rain Real Estate, dia menemukan tempat parkir untuk parkir mobil. Dia pun tidak turun dari mobil, hanya menunggu dengan tenang. Pada saat yang sama, di dalam kantor Mario, dia baru pergi kerja, Michelle sudah meneleponnya. Kata Michelle, ibunya ingin mengundang Mario ke rumahnya. Mario melihat pekerjaannya, akhirnya dia mengertakkan giginya dan memanggil asistennya. Kemudian, dia berbalik dan hendak keluar. Tak disangka, dia malah berpapasan dengan Pak Hendrik. Pak Hendrik, aku. Mario tampak sedikit malu. Pada saat kritis ini ketika mereka perlu pergi ke kota Kama, sungguh tidak pantas bagi Mario untuk mengabaikan seluruh situasi demi pacarnya. Oleh karena itu, dia pasti akan merasa sedikit canggung. Tidak apa-apa. Selama kamu sudah memesankan anak buahmu, kamu boleh pergi. Kata Hendrik, kemudian dia pergi. Sudah, Pak Hendrik. Mario mengira Hendrik akan menceramahinya, tapi ternyata Hendrik sangat berpikiran terbuka. Hal ini membuat Hendrik merasa semakin malu. Mario terdiam selama beberapa detik. Setelah membaca pesan Michelle, dia berjalan keluar dari gedung Maple Rain Real Estate. Tit, tit. Setelah membuka kunci Jeep Wrangler-nya, Mario tidak sabar untuk naik mobilnya. Kamu mau kemana? Terdengar suara seseorang. Pergi ke rumah Michelle. Mario menjawab tanpa menoleh ke belakang. Namun, setelah mengatakan itu, dia langsung menoleh dan melihat Valentino sedang berdiri di belakangnya. Kak Valentino! Mario menggaruk kepalanya, dia merasa semakin canggung. Betapa malunya Mario. Setelah semua yang dia katakan kepada Valentino kemarin, Mario merasa dirinya benar-benar seorang bajingan. Sedangkan Valentino bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia berjalan menghampiri Mario. Kak Valentino, kemarin. Sebelum Mario habis berbicara, dia disela oleh Valentino yang langsung melambaikan tangannya. Bab 1444, Panik. Mario sekarang tidak peduli apa yang dikatakan oleh orang lain kepadanya. Semuanya tidak berguna. Dia baru bisa sepenuhnya menyerah setelah dia melihat kebenaran. Valentino tidak tahu apakah dia bisa membongkar rahasia Michelle, tapi dia ingin mencoba. Valentino mau mencoba karena dulu ketika reputasi Valentino hancur, Mario masih bersedia menurutinya, setia padanya dan membangun kembali kekuatan Valentino untuknya. Kamu mau pergi ke rumah Michelle? Tanya Valentino. Mario menggaruk kepalanya. Dia ingin berbohong, tapi tadi dia sudah tanpa sadar mengatakannya, jadi tidak baik untuknya berbohong sekarang. Mario menjelaskan dengan pelan. Ya, Kak Valentino. Aku sudah mengurus semua urusan, kemudian Michelle mencariku, jadi aku sedang tidak sibuk. Ayo kita pergi bersama. Kata Valentino. Pergi ke rumah Michelle adalah keinginan Valentino juga. Awalnya, dia ingin Mario membawanya ke sana, tapi tak disangka ini kebetulan sekali. Tanpa menunggu Mario berkata apa-apa, Valentino sudah membuka pintu mobil dan langsung duduk kursi penumpang. Mario tercengang. Apa yang Valentino ingin dilakukan? Kenapa dia tiba-tiba ingin pergi ke rumah Michelle bersamanya? Bukankah dia sangat membenci Michelle? Jangan-jangan dia sudah bersedia untuk menerima Michelle? Semakin Mario memikirkannya, dia semakin bersemangat. Dia buru-buru naik mobil, kemudian menatap Valentino sambil tersenyum. Kak Valentino, ada apa? Apakah kamu sudah bersedia untuk menerima Michelle? Mario merasa sangat senang sekarang. Kita lihat dulu. Mari lihat orang tua Michelle seperti apa. Valentino tidak menjelaskan terlalu banyak, hanya berkata dengan ambigu. Mario langsung merasa bahagia.
Dia menarik sabuk pengaman dengan satu tangan. Wajahnya tampak sangat ceria. Ayo, ayo. Tenang saja, Kak Valentino. Michelle orangnya taat pada orang tua. Dia bisa mencuci, memasak, dan lain-lain. Michelle adalah wanita yang mandiri. Hari ini aku akan membuatmu mencoba masakannya. Semakin Mario berbicara, dia semakin bahagia. Bagaimanapun juga, menurut Mario, Michelle sempurna dan tidak memiliki kekurangan. Valentino menggelengkan kepalanya dengan pasrah dan diam saja. Dia membiarkan Mario terus berbicara. Bran! Mario menyalakan mesin mobil. Saat dia hendak menekan rem tangan dan mulai mengemudi, dia tiba-tiba berhenti. Kak Valentino, jujur padaku. Kamu... Mario ingin mengatakannya, tapi dia malu dan akhirnya berhenti. Jika kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan. Valentino mengerutkan keningnya. Dia paling kesal dengan orang yang berbicara setengah-setengah. Hei, Kak Valentino, aku mau bertanya apa menurutmu Michelle cantik? Tanya Mario dengan serius. Sejujurnya, dari penampilannya, dia memang sangat cantik. Kata Valentino dengan jujur. Ya, kan? Sudah kubilang seleraku tidak buruk. Kak Valentino, apakah kamu juga menyukai Michelle? Pertanyaan Mario sangat mencengangkan sehingga Valentino pun tercengang. Apa hubungan pacar Mario cantik dengan Valentino? Apa Mario sudah gila? Valentino mengerutkan keningnya dan bertanya. Saat kamu bilang suka seperti apa? Suka seperti apa lagi? Tentu saja yang antara pria dan wanita. Kak Valentino, katakan yang sebenarnya. Aku tidak akan marah, sungguh. Mario terlihat masih serius. Bahkan nadanya sangat serius. Berapa banyak bir yang kamu minum sampai seperti ini? Kamu masih mabuk? Valentino mengangkat alisnya dan menatap Mario. Dia benar-benar terdiam. Kak Valentino, jangan menyangkal. Aku bisa melihat kamu pasti menyukai Michelle sedikit. Aku benar-benar tidak marah. Kalau ada orang yang menyukai Michelle, itu berarti dia sangat cantik. Mario tampak serius dan Valentino pun tercengang. Valentino malas menjelaskan. Dia hanya melambaikan tangannya dengan kesal dan berkata, berhenti berbicara dan mengemudi. Hei. Mario tersenyum, lalu dia menyalakan mesin mobil sambil berkata, Kak Valentino, aku serius. Meskipun kamu benar-benar memiliki perasaan pada Michelle, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi, karena aku menganggapmu sebagai sahabatku, aku harus memberitahumu kalau aku pasti akan menikahinya. Jadi, apapun pendapatmu tentangnya, kuharap kamu bisa melupakan semuanya. Kuharap kamu bisa merestui kami. Mario telah bertele-tele untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia mengatakan intinya. Ayo jalan, aku akan melihat orang tuanya. Valentino tidak banyak bicara, dia juga tidak bermaksud menjelaskan. Tidak peduli apa yang dipikirkan Mario, Valentino tidak ingin menebak sekarang. Semua ini hanyalah ilusi yang diciptakan Michelle untuk Mario. Selama Valentino menghancurkan ilusi ini, semuanya akan hilang, begitu juga dengan kesalahpahaman ini. Jadi, sekarang Valentino tidak perlu menjelaskan terlalu banyak. Karena tidak peduli berapa lama dia menjelaskan, Mario tidak akan mendengarkannya. Mario menyetir mobil sambil memutar musik DJ yang mengejutkan. Dia membawa Valentino ke kompleks Michelle. Sepanjang perjalanan, keduanya sesekali mengobrol, seakan-akan mereka kembali ke masa ketika mereka masih baik-baik saja. Mereka tidak mengatakan apa-apa tentang kejadian kemarin. Kak Valentino, ayah Michelle agak galak, jadi jangan memprovokasinya. Pria tua itu keras kepala. Mario mengambil hadiah yang dibelinya, kemudian berdiri di samping Valentino dan berkata, satu-satunya orang yang tidak bisa kutangani saat ini adalah dia. Kalau tidak, aku dan Michelle pasti sudah pacaran. Valentino berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, ayo. Aku akan menanganinya untukmu. Apa?
kamu akan membantuku menanganinya? Mario tertegun dan tidak bereaksi untuk beberapa saat. Valentino berjalan sambil meletakkan tangannya ke belakang. Dia berkata dengan datar. Orang tua Angel juga sangat keras kepala, tapi aku berhasil menanganinya, kan? Mario memukul pahanya dan berteriak. Aku hampir lupa tentang itu. Kalau aku tahu, aku seharusnya memintamu untuk datang lebih awal. Mereka mengobrol sampai ke rumah Michelle. Ting tong. Mario menekan bel pintu, kemudian muncul suara dari dalam. Mario, kamu sudah datang. Michelle membuka pintu, lalu langsung memeluk Mario. Wajah Michelle tampak cerah dan dia sedang tersenyum dengan manis. Mereka seperti pasangan yang belum bertemu selama setahun. Valentino tersenyum dengan penuh arti. Ini wanita yang Chris katakan, wanita kaya yang pendiam. Namun, Valentino hanya memikirkannya. Hari ini Valentino datang ke sini tentu saja bukan untuk mencelakai Mario. Jika dia secara paksa melakukan itu hanya akan memperburuk hubungannya dengan Mario. Michelle, Kak Valentino juga datang. Bisik Mario. Hah? Michelle tercengang, lalu dia melihat Valentino yang berdiri dekat pintu. Dalam sekejap, Michelle panik. Bagaimanapun juga, hanya dia yang paling tahu bagaimana dia memfitnah Valentino. Kak Valentino juga datang? Ya. Ayo masuk. Rumahku agak kecil. Aku harap Kak Valentino tidak keberatan. Setelah Michelle sadar, dia buru-buru menyambut kedua lelaki untuk masuk rumah. Tidak apa-apa. Valentino mengangguk sambil tersenyum. Lalu, dia masuk ke rumah bersama Mario. Michelle sangat tangkas. Dia segera mengambil sandal untuk mereka berdua. Bab 1445, siapa dia? Itu, yang hitam ini baru dibeli, lalu ada sandal sekali pakai di sini. Bagaimana? Apa mau pakai? Tanya Michelle kepada mereka berdua dengan suara rendah. Ketika Mario melihat sepasang sandal hitam ini, dia teringat percakapan yang didengarnya kemarin. Hal ini membuatnya hangat. Tidak apa-apa, apa saja boleh. Valentino berinisiatif untuk mengambil dan memakai sepasang sandal sekali pakai itu. Mario sudah datang, ya? Siapa ini? Ibu Michelle berjalan keluar dengan senyuman. Dia tercengang saat melihat Valentino. Ayah Michelle masih duduk di sofa, dia memakai kacamata sambil membaca koran. Mario sama sekali tidak berani bernapas di depan ayah Michelle. Sehingga dia tidak sempat menjawab pertanyaan dari ibunya Michelle. Ibu, ini Kak Valentino, teman dari Mario dan juga bosnya. Kak Valentino adalah pemilik Maple Rain Real Estate. Ujar Michelle. Oh, Tuan Valentino, silakan masuk. Ibu Michelle sedikit kepanikan, kemudian dia dengan buru-buru berbicara dengan nada yang sopan. Syuh. Ayah Michelle yang sedang membaca koran juga sangat terkejut saat melihat Valentino. Dia bahkan menurunkan korannya, setelah itu dia mengangkatnya lagi. Namun, Valentino menyadari kalau tangan ayah Michelle sedang gemetaran. Valentino mengeluh dalam hati, apakah memang benar kalau orang lain lebih jelas daripada diri sendiri? Mario, apa kamu tidak menyadari ada yang aneh? Di asosiasi Maple Pavilion, Mario adalah ahli strategi dan orang yang sangat cerdas. Namun, ketika menghadapi keluarga Michelle, Mario seolah-olah menjadi bodoh. Michelle terkejut dan berdeham. Ibu Michelle tertegun sejenak, lalu dia tersenyum dan menyingkirkan rasa hormat itu. Bibi, jangan sungkan. Panggil aku Valentino saja. Valentino tersenyum dan masuk ke dalam ruangan. Dia melihat sekilas semua isi di dalam ruangan ini. Ayah, kita kedatangan tamu. Kenapa kamu tidak menyapanya? Kak Valentino adalah tamu terhormat. Di kota Neo, siapa yang tidak ingin mengundang Kak Valentino untuk bertamu ke rumah mereka? Michelle membawa mereka berdua ke samping sofa sambil berbicara kepada Aswin. Aswin Miano adalah ayahnya Michelle. Kenapa?
Statusmu tinggi, jadi kehadiranmu di rumahku harus membuatku merasa bangga. Aku tidak bisa berbasa-basi untuk menyanjungmu, ujar Aswin dengan tegas. Kata-katanya memberikan kesan yang sangat serius. Tampaknya dia memang pria yang bersifat kuno. Uul. Mario tersenyum sambil mengisyaratkan Valentino dengan kedipan mata. Ayah, Kak Valentino adalah tamu, ujar Michelle dengan sedikit malu. Tidak apa-apa. Tidak peduli apa statusku, aku tetap lebih muda di depan Paman Aswin, ujar Valentino. Bagus. Aswin meletakkan korannya dan memanggil semua orang untuk duduk. Valentino tidak duduk, malahan melihat sekeliling ruangan. Tidak lama kemudian, mata Valentino tertuju pada sebuah kotak kecil di atas kusen pintu. Valentino menyipitkan matanya, seolah sedang memikirkan sesuatu. Kak Valentino, itu adalah pendeteksi kebakaran. Kalau ada api yang menghasilkan asap di rumah ini, maka mesin ini akan mendeteksi dan kemudian alarm. Michelle langsung menjelaskan semuanya sebelum ditanya Valentino. Oh, lumayan modern. Valentino menganggukkan kepala dengan santai, lalu melihat sekali lagi. Setelah itu baru duduk di sofa. Meskipun Valentino tidak melihat, tapi dia bisa merasakan kalau Aswin dan Michelle merasa lega. Valentino tidak bisa menahan rasa ingin tawanya. Dia buru-buru batuk untuk menyembunyikan rasa canggung itu. Di saat ini, tiba-tiba Ibu Michelle membawa 2 cangkir teh dengan ragu-ragu. Bibi, panggil aku Valentino saja, ujar Valentino. Baiklah. Valentino, tadi aku mendengar suara batukmu. Minumlah air madu ini agar tenggorokanmu tidak kering. Ibu Michelle meletakkan 2 cangkir air madu di depan Mario dan Valentino. Terima kasih, Bibi, ujar Valentino sambil tersenyum. Saat ini, Mario sedang duduk tegak di sofa seperti orang bodoh. Hal ini dikarenakan calon ayah mertuanya duduk di depannya. Dia duduk dengan sangat kaku, bahkan tidak berani lalai. Oleh karena itu, situasi saat ini terlihat seperti Valentino yang datang menemui ayah mertuanya, lalu Mario adalah sopirnya. Michelle juga tidak mengatakan apapun, dia juga sangat tegang. Akhir-akhir ini, Michelle tidak bertemu dengan Valentino. Dia takut tidak sengaja membahas masalah pesan teks, lalu apa yang harus dia lakukan kalau ditanya Valentino? Jadi, jantungnya sekarang berdebar dengan sangat cepat. Valentino malah hanya meminum air dengan tenang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Paman, dulu kamu bekerja sebagai guru? Tanya Valentino. Valentino langsung menatap mata Aswin. Iya. Dulu aku adalah guru SMA. Jawab Aswin dengan buru-buru. Di saat ini, Mario dan Michelle langsung tercengang. Bukankah sikap Aswin terhadap Valentino ini terlalu baik? Rasanya seperti ketakutan dengan Valentino. Namun, tadi dia masih sangat sombong di depan Valentino. Kak Valentino, hebat sekali. Mario melebarkan matanya dan terkagum. Aswin juga merasa ada yang salah dengan tindakannya. Dia langsung berdeham dan kembali serius. Namun, dia sama sekali tidak bisa menahan ketegangan dalam hatinya. Kecepatan detak jantung bahkan terus-menerus bertambah cepat. Pada saat ini, anak muda yang duduk di depannya. Siapa dia? Dia adalah Valentino. Dia adalah master top yang diakui di kota Neo. Dia yang memimpin semua keluarga besar, bahkan bertanggung jawab atas lebih dari 90% industri bisnis di kota Neo. Semua keputusan yang dibuatnya, meskipun tidak membuat kota Neo hancur, juga sudah seperti gempa bumi dahsyat. Tokoh besar ini datang ke rumahnya. Aswin yang memang tidak jujur, bagaimana mungkin dia bisa tetap tenang? Oleh karena itu, keseriusan dan kekerasan yang ditunjukkannya di depan Mario sama sekali tidak berguna bagi Valentino. Kalau Mario adalah burung kecil yang belum bisa terbang, maka Valentino adalah harimau ganas yang sedang masa jaya. Kapan saja,
dia bisa membuka mulutnya dan menelan seseorang. Suasana di tempat ini seketika menjadi hening. Omong-omong soal matematika masa SMA, yang paling kubingungkan adalah trigonometri dan vektor. Aku kehilangan kesempatan untuk masuk ke universitas ternama karena hal-hal itu. Inilah penyesalan terbesarku. Apakah Paman Aswin punya tips untuk mengerti dengan cepat? Tanya Valentino dengan santai sambil mengambil cangkir teh. Trigonometri ini adalah pelajaran tahun kedua SMA, aku tidak punya ide bagus dalam sesaat. Ujar Aswin setelah berpikir sejenak. Bab 1446, membual. Hah? Bukankah fungsi trigonometri adalah salah satu materi dari 4 mata pelajaran wajib di tahun pertama SMA? Valentino mengangkat alisnya. Benarkah? Kalau begitu mungkin. Aswin menjadi panik. Kak Valentino, ayahku sudah pensiun bertahun-tahun. Jadi, dia sudah mulai lupa tentang hal-hal ini. Semoga Anda tidak mempermasalahkannya. Ujar Michelle untuk menetralkan suasana. Benar juga. Aku sudah melalaikan hal ini. Ujar Valentino sambil tersenyum. Dia langsung melewatkan topik ini. Namun, sudah ada beberapa dugaan dalam hatinya. Semakin dia menebak, semakin dia tidak bisa berhenti mencibir. Ternyata permainan Michelle sangat hebat. Tidak heran kalau Mario bisa terjebak dan tidak bisa melepaskannya. Yang disebut guru hanyalah pemalsuan. Entah masih berapa banyak barang palsu di rumah ini. Mario duduk di samping mendengar pembicaraan Valentino dan Aswin dengan kebingungan. Aswin yang awalnya sangat sombong dan serius, kini di depan Valentino malah menunjukkan ekspresi aneh. Bahkan postur duduknya agak tegak, seolah sedikit gugup. Apakah karena identitas Valentino? Namun, tadi saat Valentino baru masuk, dia jelas tidak peduli. Mario merasa kemungkinan besar penyebabnya karena Aswin tertekan oleh aura Valentino yang sangat kuat. Mario, Valentino, nanti makan di sini saja, ya? Ibu Michelle berjalan ke ruang tamu dan menatap keduanya sambil tersenyum. Semua orang mengerti maksud dari kalimat ini, tergantung bagaimana kamu memahaminya. Namun, di saat seperti ini, kata-katanya tidak susah dipahami. Ibu Michelle sedang mengusir mereka. Jika dia benar-benar ingin mengajak keduanya untuk makan malam, untuk apa dia masih menanyakannya? Dia bisa saja langsung memasak. Tidak perlu repot, Bibi. Nanti kami masih ada yang ngurus. Jadi, baiklah, maaf merepotkan Bibi. Kami akan makan di sini. Tanpa menunggu Mario selesai berbicara, Valentino langsung menyelang pembicaraannya. Tampaknya Mario tidak ada kesopanan sama sekali. Mario terkejut, bahkan sekeluarga Michelle juga sangat terkejut. Kenapa Mario begitu tidak tahu malu? Demi makan, dia bahkan tidak mau diusir. Siapa sangka, semakin Valentino bertindak seperti ini, sekeluarga Michelle juga semakin tegang. Namun, mereka juga tidak berani menunjukkannya. Ibu Michelle buru-buru ke dapur untuk memasak. Awalnya Michelle juga ingin membantu, tapi dia takut Aswin salah berbicara, jadi dia terpaksa menemani di samping. Mereka sekeluarga sedang berpikir apa yang harus dilakukan baru bisa mengusir Valentino ini. Kemunculan Valentino mengganggu semua rencana mereka, bahkan memberikan mereka tekanan. Mereka juga mengerti kalau Valentino bukan orang yang gampang dibohongi seperti Mario. Oleh karena itu, mereka benar-benar tidak ingin membiarkan Valentino untuk makan di sini. Namun, kalau Valentino tidak pergi, mereka juga tidak punya pilihan lain. Ibu Michelle pergi ke dapur untuk memasak. Di sisi lain, Michelle dan Valentino berempat duduk di ruang tamu sambil berbicara dengan canggung. Michelle, bawakan papan badukku kemari. Aku mau bermain baduk bersama Mario. Melihat suasananya sangat aneh dan tidak ada topik pembicaraan, Aswin terpaksa memikirkan cara lain. Baik. Michelle langsung pergi ke ruang membaca dan membawakan baduk. Mario langsung duduk di hadapan Aswin, kemudian menaikkan lengan bajunya. Kalau biasanya, Aswin pasti akan mengatakan Mario yang tidak memperhatikan citranya. Hari ini,
Setelah melihat Valentino yang tidak mengatakan apapun di belakang, dia tidak berani berkomentar. Michelle, ketika aku masih muda, aku sering memenangkan kejuaraan turnamen baduk. Mario tersenyum dan memamerkan kepada Michelle. Michelle tersenyum dan berkata, benarkah? Kamu hebat sekali. Ayahku juga lumayan hebat. Coba saja bermain dengan ayahku. Mari kita mulai. Paman Aswin duluan. Mario bertanya dengan hati-hati. Orang tua mengalah dengan yang muda, ujar Aswin. Cara berbicaranya dengan Mario tetap sangat sombong. Baik, kalau begitu aku duluan. Mario langsung memainkan putaran pertamanya. Aswin tidak mengatakan apapun. Walaupun dia terlihat santai, tapi dia diam-diam sedang merencanakan formasinya untuk menyudutkan Mario. Mario kalah dalam putaran pertama. Putaran pertama hanya berlangsung 3 menit. Ini baru permulaan. Ayo kita main 1 ronde lagi. Mario tidak puas, dia mengambil batu hitam dan putih ke dalam keranjang. Plak! Plak! 1 demi 1 batu diletakkan di atas papan. Kali ini, Mario hanya bertahan selama 5 menit. Sekali lagi dirinya terkalahkan. Ini. Mario sangat mengagumi dalam hati, tapi mulutnya masih mengatakan tidak puas. Paman Aswin hebat sekali. Kita main lagi. Mario sekali lagi menaikkan lengan bajunya dan memulai permainan. Namun, di ronde ini Mario dikalahkan dengan lebih menyedihkan. Dia bahkan gagal bertahan belum sampai 3 menit. Semuanya tersebar dan tidak ada jalan lain. Terakhir, dia terpaksa menyerah. Sebelumnya di kota Hemeru, aku sulit untuk menemukan saingan baduk. Sudah hampir 2 bulan sejak aku kembali ke kota Neo, tapi aku masih belum dikalahkan. Tidak seru tidak punya teman main. Aswin bukan sedang pamer, tapi dia sedang mengatakan kebenaran. Paman Aswin memang hebat. Ini namanya kesepian seorang master. Aku sangat mengagumimu. Ujar Mario dengan tulus dan nada yang sangat sopan. Ini bukanlah apapun. Baru dikalahkan 3 ronde saja sudah menyerah. Kalau kamu ingin menjadi orang sukses, jangan pedulikan hal-hal sepele. Kalah menang adalah hal yang biasa. Aswin menang 3 ronde berturut-turut, tentu saja dia menjadi sangat bangga. Dia langsung mulai mengajari Mario. Mario seorang yang begitu hebat, bahkan memiliki sepertiga tentara asosiasi Maple Pavilion. Saat di depan Aswin, dia malah seperti cucu yang sedang dididik bahkan tidak berani berbicara. Untuk memecah suasana yang canggung, Mario menanyakan Valentino. Kak Valentino, Paman Aswin hebat, kan? Lumayan. Ujar Valentino sambil menganggukkan kepalanya. Hah? Aswin terkejut mendengar jawaban Valentino. Kemampuannya yang begitu hebat, malah dianggap lumayan. Mengesampingkan identitas Valentino, Aswin merasa kemampuan dirinya dalam bermain biduk tidak buruk. Bagaimana mungkin dia bisa dinilai seperti ini oleh seorang anak muda? Apakah Tuan Valentino bisa bermain baduk? Tanya Aswin dengan tidak senang. Aku mengerti sedikit. Jawab Valentino. Menurutmu, bagaimana kemampuan bidukku? Tanya Aswin. Sangat bergairah, tapi kurang stamina. Terus terang saja hanya membual. Valentino menilai sambil meminum teh. Sepatah kata dari Valentino langsung membuat mereka bertiga tercengang. Ekspresi Aswin jelas menjadi semakin buruk. Membual? Keterampilan baduk yang begitu hebat malah hanya bualan di mata Valentino? Kak Valentino! Mario sedikit kebingungan, dia langsung menarik pakaian Valentino. Bagaimana kalau kita bermain 1 ronde? Aswin memegang sebutir batu hitam. Baik. Valentino tersenyum dan langsung menggantikan posisi Mario. Bab 1447, 9 planet sejajar. Pepatah mengatakan pria sejadi tidak berkomentar saat menonton baduk. Tadi aku melihat Pak Valentino tidak mengatakan apapun,
apakah kamu pria sejati atau tidak tahu cara bermain baduk? Sebelum mulai bermain, Aswin menanyakan dengan santai. Setelah satu ronde ini, Paman Aswin juga akan tahu jawabannya, ujar Valentino sambil tersenyum. Baik, kalau kamu bisa mengalahkanku, maka aku tidak akan melarang Mario dan Michelle pacaran. Aswin langsung memutuskan dan mengucapkan kalimat ini. Hah! Mario langsung ketakutan, lalu meraih lengan Valentino dengan wajah penuh harapan. Kakak, aku akan menyerahkan kebahagiaanku padamu. Michelle juga tertegun, setelah itu dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Aswin malah mencemoohkan dalam hatinya, ini hanya alasan agar dirinya tidak malu saja. Lagi pula, tujuan akhirnya tetap membiarkan Mario dan Michelle bersama. Kalau tidak, dia akan menakuti Valentino dulu, kemudian mengambil beberapa gerakan salah dan membiarkan Valentino yang menang. Jadi, kalau aku kalah, Paman Aswin tidak merestui mereka berdua? Valentino sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan. Kalau memang begitu, maka hari ini Valentino siap untuk kalah. Aku tidak akan berpisah dengan Mario. Ayah, kamu tidak bisa memisahkan kami, ujar Michelle dengan tegas. Valentino tersenyum samar. Dia sudah menduga kalau taruhan ini tidak ada artinya. Menonton permainan baduk sama dengan mengenal karakter manusia. Valentino bermain baduk hanya untuk melihat karakter Aswin yang sebenarnya. Paman Aswin duluan, ujar Valentino sambil duduk dengan santai, lalu memegang batu putih. Aswin ragu sesaat, dia mulai saat keraguannya sudah menghilang. Dia meletakkan batunya. Shush! Tangan Aswin barusan terangkat dan belum meninggalkan papan baduk. Valentino sudah meletakkan batu putihnya. Ini. Aswin tertegun sejenak, dia lanjut meletakkan batu hitamnya. Plak! Valentino meletakkan batu putihnya lagi. Selama permainan ini berlangsung, Valentino tampak tidak serius. Bahkan saat dia bermain juga sangat santai dan asal-asalan. Tindakannya membuat orang-orang tidak bisa menebak dia mau menyerang atau bertahan. Aswin sangat terkejut melihatnya. Orang seperti ini biasanya antara cara bermain yang tidak tetap dan bermain dengan sesuka hati. Atau dia sudah sangat yakin bisa menang. Meskipun tata letaknya berantakan, tapi sebenarnya dia sudah punya gambaran yang sangat jelas. Melihat betapa tenangnya Valentino, dia lebih seperti tipe orang kedua. Namun, Aswin mengakui kalau kemampuan caturnya juga bagus, jadi dia juga tidak akan mengalah. Semakin lama mereka bermain, semakin Aswin merendahkannya. Di awal permainan, Valentino bisa bermain dengan santai karena papan baduk yang masih kosong. Namun, sekarang papan baduk sudah terisi lebih dari setengah, Valentino masih bermain dengan santai, bahkan tata letaknya tidak beraturan sama sekali. Bukankah dia sedang bunuh diri? Tadi Tuan Valentino berkomentar kemampuanku dalam bermain baduk hanya bualan saja. Namun, tampaknya Tuan Valentino lebih rendah dariku, ujar Aswin dengan terus terang. Mario mengerutkan keningnya. Dilihat dari tata letak batu, memang milik Valentino sangat berantakan seperti sepiring pasir berserakan. Di bagian Aswin, tata letaknya sangat gagah dan teratur. 16 barisan catur saling berhubungan dan memblokir dengan ketat. Di kondisi seperti ini, bagaimana Valentino memenangkannya? Pemain amatiran melawan pemain profesional adalah sebuah tindakan bunuh diri. Bagaimana orang biasa bisa memahami cara bermainku? Valentino tersenyum sambil berkata, coba ambil 3 langkah lagi. Baik, aku akan mengambil 3 langkah lagi. Aswin langsung bermain dengan percaya diri dan mulai mendekati Valentino. Dia sangat yakin kalau Valentino akan kalah setelah 3 langkah. Plak! Valentino sekali lagi dengan santai meletakkan batunya. Aswin sangat gembira saat melihat Valentino tidak menyadari maksudnya. Dia langsung melanjutkan batunya. Shush! Valentino juga ikut meletakkan batu keduanya. Namun, hingga saat ini,
penataan Valentino masih sangat berantakan seperti tim yang sudah kalah. Tata letaknya sangat berantakan seperti dimainkan oleh siswa sekolah dasar. Sekarang, Aswin sudah menyelesaikan formasinya. Batu ketiga juga sudah diletakkan di atas papan. Pada saat yang sama, Aswin mulai gugup. Dengan situasi saat ini, kalau dia mengambil satu langkah lagi, dia akan mengalahkan setengah batu baduk Valentino dalam sekejap. Jadi, kalau Valentino ingin mundur juga sudah tidak bisa lagi. Selangkah lagi. Selangkah lagi. Aswin mengatakan dalam hati. Saat ini, Mario dan Michelle tidak berbicara, mereka malahan melebarkan matanya. Tampak jelas mereka sangat menjiwai. Valentino mengambil sebutir batu putih dengan lembut, kemudian berkata, "Aku bilang 3 langkah, maka 3 langkah." Setelah dia mengatakannya, dia langsung melanjutkan batunya. Plak! Suara hantaman keras batu putih di papan sudah membuahkan hasil. Namun, telapak tangan Valentino masih di atas papan baduk. Semua orang merasa cemas. Sekarang coba lihat lagi. Apakah aku hanya membual? Valentino tersenyum dan mengangkat tangannya. Shush! Tatapan mereka bertiga langsung mengarah ke papan itu. Sesaat kemudian, mereka langsung melebarkan mata dengan sangat terkejut. Apa? Tidak mungkin! Aswin berseru dan langsung berdiri dari sofa. Mario dan Michelle lebih terkejut. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa kondisi ini mengalami perubahan begitu besar dengan satu butir batu. Pada saat ini, sebutir batu Valentino mengakibatkan perubahan besar pada papan baduk ini. Awalnya Aswin sudah mendekati kemenangan, dia terus-menerus mendekat, bahkan sisa selangkah lagi sudah bisa menyudutkan Valentino. Namun, saat batu Valentino diletakkan di atas papan, seketika langsung menjadi penghubung antara semua tata letaknya. Papan baduk yang awalnya sangat berantakan, kini seolah-olah menjadi hidup karena sebuah kunci misterius. Dari utara ke selatan, timur ke barat dan bersilangan hingga membentuk formasi 9 planet sejajar. Refleksi jarak jauh terhubung dengan erat, bagai 9 bintang yang memantulkan bulan. Awalnya tata letak Aswin sangat mengesankan, tapi langsung merosot saat di depan formasi 9 planet sejajar. Selain itu, batu Aswin bahkan dikelilingi oleh Valentino. Situasi papan baduk mengalami perubahan yang mengejutkan. Aswin sudah dipastikan kalah. Apa kamu menyerah? Tanya Valentino. Aswin sangat marah. Dia duduk kembali dan berkata, Aku masih bisa. Setelah mengatakannya, dia meletakkan satu batu hitam lagi. Kali ini, Valentino tidak mengalah. Dia terus-menerus meletakkan batu putih. Tata letak sebelumnya membentuk menjadi sebuah keseluruhan dengan koneksi 9 planet sejajar. Sistem pengepungan secara keseluruhan yang mematikan. Batu putih sepanjang jalan seperti pisau tajam bermata 3, menghantam inti jantung tata letak batu hitam. Baduk sisi hitam langsung dikalahkan dan tidak bisa melawan lagi. Aswin kehabisan kata-kata. Michelle dan Mario juga tercengang. Aswin bermain dengan hati-hati, dia mengira barisannya tidak bisa dihancurkan dan tidak bisa dikalahkan. Namun, Valentino malah langsung membalikkan kondisi dalam satu gerakan. Bab 1448, kamu merasa cemas. Ini. Aswin terdiam. Kamu terlihat hebat, tapi itu hanya penampilan saja. Ini menandakan kamu merasa cemas. Valentino mencondongkan tubuhnya ke depan dengan tatapan mata yang menakutkan. Apa? Aswin tercengang dan tanpa sadar menyeka dahinya. Valentino mengatakan kalau dirinya merasa cemas. Dia memang merasa cemas. Awalnya dia menyamar menjadi ayah Michelle, sekarang malah menghadapi orang berkuasa seperti Valentino. Aneh kalau dia tidak merasa cemas. Mario mengerutkan alisnya. Melihat penampilan Aswin, kini dia juga merasa curiga. Ini adalah rumah Paman Aswin. Kami adalah tamu. Seharusnya kami mengikuti kebiasaan pemilik rumah.
Paman Aswin, untuk apa kamu merasa cemas? Valentino mencondongkan badannya lagi. Ini, tidak. Kali ini, kening Aswin mulai berkeringat. Orang yang tidak merasakan secara langsung, tidak akan tahu betapa kuatnya tekanan yang dipancarkan oleh Valentino. Michelle sangat panik, tapi dia tidak tahu bagaimana menghentikannya. Dia terpaksa memikirkan cara lain. Paman Aswin, kapan ulang tahun Michelle? Valentino tiba-tiba mengubah topik dan menanyakannya. Hah? Aswin tercegang. Tanggal 12 Juli. Jawab Michelle. Di pagi hari atau sore hari? Valentino lanjut bertanya. Ini. Aswin tercengang sekali lagi. Kali ini, Michelle juga tercengang. Setelah itu, dia buru-buru menjawab. Aku lahir jam 8 malam. Ingatan Michelle memang sangat bagus. Ujar Valentino sambil tersenyum. Dulu ibuku pernah memberitahuku. Saat itu, ayahku sedang sibuk bekerja. Jawab Michelle sambil tersenyum. Valentino sudah punya kesimpulan di dalam hatinya, kemudian dia perlahan-lahan berdiri. Valentino adalah pemain baduk tingkat tertinggi yang memiliki keterampilan terbaik. Sekarang dia baru mengerti kalau wanita bernama Michelle ini telah memainkan sebuah permainan besar. Dia benar-benar berusaha keras untuk mendekati Mario. Pekerjaan guru adalah penipuan. Hubungan ayah dan anak ini juga palsu. Masih berapa banyak kepalsuan pada mereka yang terlihat seperti sekeluarga ini? Terima kasih, Paman Aswin. Masih ada yang harus kulakukan, jadi aku pergi dulu. Valentino langsung berdiri dan berpamitan. Michelle dan Aswin menghela napas panjang. Valentino, makanannya sudah hampir jadi. Jangan pergi dulu. Teriak ibu Michelle. Mario ragu sesaat dan menasihati Valentino. Kapan-kapan saja baru makan. Kalau ada kesempatan, aku akan mengajak kalian semua makan di hotel termewah kota Neo. Ujar Valentino melirik Mario sambil tersenyum, kemudian berjalan keluar. Michelle, Kak Valentino datang naik mobilku. Jadi, aku harus mengantar dia pulang. Mario juga ikut berdiri. Michelle berjalan ke sisi Mario sambil mengulurkan tangan untuk memeluk pinggangnya, kemudian berkata, Tidak bisakah kamu membiarkan Kak Valentino naik taksi saja? Ibuku sudah menyiapkan makanannya. Kalau begitu, ujar Mario dengan ragu-ragu, kemudian dia lanjut berkata, Lain hari saja. Perasaan Michelle saat ini juga sangat kacau. Jadi, dia tidak terlalu memaksa dan hanya mengantar Mario ke depan pintu. Di bawah, Mario masuk ke dalam mobil, dia duduk di kursi pengemudi dan terdiam sesaat. Kak Valentino, apa yang terjadi? Tanya Mario. Apa kamu tidak menyadari ada yang tidak beres? Valentino menyalakan sebatang rokok dan menanyakannya. Mario merenung sesaat dan lanjut berkata dengan jujur. Memang ada yang aneh. Valentino sangat emosi. Memang benar kalau ekspektasi dan realita berbeda. Sebanyak apapun yang dikatakan Valentino kepada Mario juga tetap sama. Namun, dia tidak meletakkan bukti di depan matanya yang bahkan lebih meyakinkan. Ayo kita pergi dulu. Valentino menjentikan abu rokok dan melihat ke lantai atas. Dia merasakan ada bayangan seseorang, maka itu dia menyuruh Mario untuk menyetir. Mario menganggukkan kepalanya dan buru-buru menyalakan mobil melaju ke tujuan mereka. Kak Valentino, apa yang terjadi sebenarnya? Aku memang merasa ada yang aneh, tapi aku merasa sekarang pikiranku sedikit kacau. Kak Valentino, kamu harus membantuku. Mario menyetir dengan sebelah tangan sambil menggaruk kepalanya dengan kuat. Sekarang kamu percaya padaku atau Michelle? Awalnya Valentino ingin langsung ke inti, tapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk bertanya. Aku percaya pada kalian berdua. Ujar Mario dengan serius.
Valentino menggelengkan kepalanya dan langsung menghilangkan niat untuk mengatakan yang sebenarnya. Sepertinya yang dilihat Mario belum cukup banyak. Dia harus memikirkan cara untuk menunjukkan yang lain. Di rumah Michelle. Melihat mobil Jeep Mario pergi jauh, Michelle baru menghela napas panjang dan berjalan ke ruang tamu dengan wajah suram. Michelle, ada apa ini? Apakah kamu... Sebelum Aswin selesai berbicara, Michelle langsung melarang mereka berdua berbicara. Kemudian dia dengan cepat melepaskan detektor sinyal di kusen pintu dan memeriksa semua tempat di mana Valentino duduk. Tidak ada yang aneh. Jangkauan efektif alat ini adalah 2 meter. Valentino tidak ke tempat lain lagi, kan? Tanya Michelle. Tidak. Jawab Aswin dengan buru-buru. Michelle menganggukkan kepalanya dan meletakkan detektor di tempat semula. Apa yang terjadi? Apakah Valentino menemukan sesuatu? Apakah kita sudah ketahuan? Apa yang harus kita lakukan? Kita pasti akan mati kalau sudah menyinggung Valentino. Aku merasa ada sesuatu di balik kata-kata mengundang kita ke hotel terbaik untuk makan. Aswin dan istrinya benar-benar panik dan terus-menerus bertanya. Jangan ribut lagi. Kalian jangan kemana-mana. Aku akan mengurusnya. Michelle melambaikan tangannya dengan kesal, lalu melangkah ke kamar dan langsung menguncinya. Michelle mengambil ponsel di bawah tempat tidur, lalu langsung menelpon. Paman Liman, kenapa kamu menelpon lagi? Tanya Paman Liman dengan kebingungan. Bukankah tadi malam baru saja menelpon? Tadi Valentino datang ke sini. Sepatah kata Michelle langsung membuat Paman Liman terdiam. Kemudian, ujar Paman Liman sambil merokok. Menurutku, dia sudah mulai curiga. Ujar Michelle. Dia langsung menceritakan semua yang telah terjadi hari ini. Selama mendengarkannya, Paman Liman sudah merokok 2 batang rokok. Dia pasti sudah curiga dan kamu segera diekspos. Ada apa denganmu? Kamu bahkan tidak bisa menangani hal kecil ini? Ujar Paman Liman dengan sangat marah. Michelle terdiam. Jadi bagaimana? Coba kamu beritahuku apa yang harus kulakukan sekarang? Tanya Paman Liman. Michelle dengan tak berdaya berkata. Tujuan kita adalah membuat Mario memimpin anak buahnya berpisah dengan Valentino. Jadi, selama perasaan Mario terhadapku tidak berkurang, meskipun Valentino mencurigaiku, tanpa bukti yang cukup, dia juga tidak bisa melakukan apapun. Selama Mario mempercayaiku, rencana kita tetap akan selesai sesuai jadwal. Hanya saja, kita harus mempercepat progres rencana kita. Paman Liman terdiam sesaat, dia lanjut bertanya. Kamu yakin? Aku yakin bisa selesai. Ujar Michelle. Sementara waktu, kamu jangan kontak dengan Mario dulu dan jangan keluar dengannya. Berbicara terlalu banyak hanya akan merugikanmu. Aku khawatir kalau Mario juga sudah mulai mencurigaimu. Namun, dilihat dari pengawasan tadi malam, seharusnya sikapnya tidak berubah begitu cepat. Waktu terus berjalan. Sekarang saatnya aku memberikan kalian bantuan yang kuat. Hari ini, kalian bertiga di rumah saja. Jangan pergi kemana-mana. Aku akan menyempurnakan rencana terakhir. Setelah itu baru kamu jalankan. Ujar Paman Liman dengan cepat. Baik. Jawab Michelle sambil menganggukkan kepala. Di sisi Valentino. Setelah kembali ke Maple Rain Real Estate bersama Mario, Valentino langsung pergi mencari Hendrik tanpa menunggu Mario bertanya. Pak Hendrik, kirimkan aku orang yang benar-benar setia. Aku mau melakukan sesuatu. Valentino mendorong pintu dan langsung mengatakan dengan terus terang. Apa yang terjadi, Tuan Muda Valentino? Hendrik buru-buru berdiri. Orang tua Michelle juga bermasalah. Mereka pasti palsu. Sekarang aku yakin 100% kalau Michelle adalah orang Timothy. Michelle ini tidak pernah kontak secara langsung dengan penyuruh itu, maka dia pasti menghubunginya dengan cara lain. Carikan beberapa anggota yang jujur dan setia untuk melakukan pemeriksaan di rumahnya. Ujar Valentino sambil mencibir dalam hatinya.
Permainan Michelle memang sangat besar, tapi kamu juga sulit untuk lepas dari kepunganku. Baik, aku akan mengurus orang sekarang, jawab Hendrik. Aku tidak bisa muncul karena hubunganku dengan Mario. Ingat, suruh orang-orang itu merekam seluruh proses dengan kamera. Tidak peduli apapun yang ditemukan, semuanya harus direkam. Ketika saatnya tiba, letakkan bukti di depan Mario, dia akan mengerti semuanya. Bab 1449, Rasa Tertekan. Rencana Valentino sangat sederhana. Michelle sudah menyembunyikan banyak hal, jadi di rumahnya pasti ada banyak rahasia. Sama seperti ketika Hendrik dikurung Nick di zona pengembangan kota Arteria, Hendrik juga menghubungi pihak luar secara sembunyi-sembunyi menggunakan ponsel. Jadi, asalkan bisa menggeledah rumah Michelle secara paksa, Valentino pasti akan mendapatkan bukti. Pada saat itu, asalkan Michelle tidak bisa menjelaskan, maka Mario seharusnya akan mengerti. Tuan Muda Valentino, biarkan saya ikut. Saat di zona pengembangan kota Arteria, saya juga mencari banyak tempat untuk menyembunyikan barang. Saya jamin tidak akan ada kesalahan. Hendrik mengangguk. Valentino berpikir sejenak lalu berkata, lebih baik kita ke sana ketika Michelle tidak ada di rumah. Saat ini Mario sudah tergila-gila pada wanita itu. Kalau sampai dia tahu kita melakukan sesuatu pada Michelle secara diam-diam, dia akan marah besar. Kekuatan cinta dapat membuat seseorang sukses, tapi juga bisa menghancurkan seseorang dengan mudah. Aku benar-benar takut dia akan dihancurkan. Valentino menghela napas panjang. Sampai di sini, Hendrik juga sedikit bingung. Tentu saja tindakan seperti ini tidak boleh sampai ketahuan Mario. Kalau tidak, masalah ini akan semakin serius. Sekarang ini prajurit Maple Pavilion yang datang sudah hampir setengahnya. Jadi total prajurit yang dipegang Mario kurang lebih ada 20.000. Dari segi masalah pribadi, Valentino dan Mario adalah sahabat baik, jadi Valentino tidak akan membiarkan Mario terlibat semakin dalam. Dari segi bisnis, ada 20.000 prajurit di tangan Mario. Kalau Mario benar-benar marah, ditambah lagi hasutan dari Michelle, kemungkinan besar Mario bisa berontak. Kalau sampai terjadi perang saudara, meskipun 30.000 prajurit dari Chris bisa menekan Mario, tetap saja harga yang dibayar tidak akan sepadan. Tidak ada yang sanggup menerima hasil seperti ini. Karena itu, mereka harus berpikir baik-baik sebelum bertindak. Hendrik seperti teringat sesuatu, dia segera bertanya. Kenapa Tuan Muda Valentino tidak memasang penyadap atau sejenisnya saat kesana hari ini? Hei. Valentino tersenyum sambil mengusap ujung hidung. Di rumah Michelle ada peralatan anti-sadap. Aku tidak tahu kegunaan benda itu. Entah itu untuk mengganggu sinyal atau hanya dapat mendeteksi adanya penyadap. Tapi tidak peduli apa kegunaan benda itu, cara ini tidak bisa dijalankan. Valentino melambaikan tangan. Cara apapun yang terpikir oleh Hendrik, tentu saja dia juga sudah memikirkannya. Namun, pasti ada seseorang di belakang yang membantu Michelle, sehingga Michelle bisa mempertimbangkan semuanya dengan sangat teliti dan hati-hati. Valentino tidak punya kesempatan sama sekali. Hendrik tiba-tiba menghela napas ketika mendengar ini. Tuan Muda Valentino, saya sudah mengerti. Apa yang kamu mengerti? Dahi Valentino berkerut. Chris dan yang lain sudah mencoba menyadap Michelle tadi malam, tapi mereka tidak menemukan adanya keanehan. Bahkan saat Michelle berbicara dengan orang tuanya, mereka terus menunjukkan rasa suka pada Mario. Jadi sekarang ini Mario semakin menyukai Michelle. Setelah mendengar cerita Chris, saya juga mulai menduga apakah kita benar-benar salah sudah menuduh Michelle. Sekarang Tuan Muda bilang ada alat anti-sadap, saya baru mengerti. Mereka pasti tahu kalau sedang disadap, makanya mereka sengaja bersandiwara. Hendrik duduk di kursi sambil menghela napas panjang. Dia menggelengkan kepala tanpa bisa ditahan. Mereka semua adalah orang-orang yang memiliki pandangan jauh ke depan. Mereka juga sudah banyak makan asam garam kehidupan. Namun sekarang ini, tidak disangka mereka justru dipermainkan oleh seorang gadis kecil. Hanya seorang Michelle, tidak ada artinya. Semua yang kita lakukan hanya demi Mario.
Kalau bukan karena Mario sudah sangat mencintai gadis itu, sekarang juga aku bisa membunuh dia. Kata-kata Valentino begitu dingin dan menusuk tulang. Masalah ini kembali menemui jalan buntu. Saat ini Valentino sudah yakin sepenuhnya kalau Michelle adalah mata-mata. Gadis itu bukan hanya mata-mata biasa, tapi mata-mata tingkat tinggi. Namun masalahnya adalah dia tidak dapat menemukan bukti apapun, jadi dia tidak bisa meyakinkan Mario. Saat ini, satu-satunya cara untuk membuat Mario percaya adalah menggeledah rumah Michelle untuk menemukan benda mencurigakan. Dengan begitu Mario baru bisa menerima kenyataan. Namun, Mario sudah bilang sebelumnya, kalau masih ada yang berani macam-macam dengan Michelle, dia akan menghajar orang itu. Dia bahkan bilang siap putus hubungan dengan Valentino. Kalimat ini jelas bukan lelucon. Situasi saat ini adalah metodeku ini bisa menyelamatkan Mario. Tapi dia tidak membiarkanku menjalankan metode ini. Valentino tersenyum kecut. Suasana hatinya sangat rumit. Dia lalu menyalakan sebatang rokok. Tuan Muda Valentino, jangan menyalahkan diri Anda lagi. Mengenai Mario, saya hanya bisa bilang, manusia adalah makhluk berperasaan. Sedangkan perasaan adalah sebuah naluri. Sama seperti Anda yang sangat mementingkan persahabatan antara Anda dan Mario, itu sebabnya Anda mencoba menyadarkannya. Sedangkan Mario juga sangat peduli pada perasaannya terhadap Michelle, jadi Mario juga mencoba untuk melindungi gadis itu. Tidak ada yang salah di antara kalian berdua. Orang yang berniat tidak baiklah yang salah. Sorot mata Hendrik terlihat serius. Dia mengambil sebatang rokok lalu diletakkannya kembali. Valentino merokok dalam diam sambil berpikir keras. Sesaat kemudian, Valentino mendongak dan berkata, cara ini harus cepat dijalankan. Tapi tidak boleh dilakukan di hadapan Mario ataupun Michelle. Mengenai orang tuanya, asalkan diancam sedikit saja, mereka tidak akan berani berkata apa-apa. Pak Hendrik, sekarang kamu biarkan Mario libur, biar nanti sore dia bisa mengajak Michelle pergi main. Saat itu barulah kita menjalankan rencana kita. Valentino segera menjelaskan rencananya. Setelah Hendrik memikirkannya beberapa saat, dia merasa rencana ini bisa dijalankan. Dia pun buru-buru keluar dari kantor. Setelah Hendrik pergi, Valentino berjalan pelan ke jendela, dia menatap kendaraan dan orang yang lalu lalang di bawah. Cuaca hari ini memang lumayan bagus, tapi tidak secerah kemarin. Langit tampak cerah, tapi sebenarnya ada perasaan tertekan samar yang ada di langit kota Neo. Perasaan tertekan ini berasal dari banyak hal. Ini membuat Valentino merasa tidak nyaman. Setelah 10 menit berlalu, Hendrik membuka pintu dan masuk. Raut mukanya tidak terlihat bagus. Masalah ini tidak mudah ditangani. Hendrik menghela napas. Ada apa? Valentino agak bingung. Melihat Mario begitu menyukai Michelle, dia seharusnya akan sangat senang kalau dikasih libur untuk pergi berkencan, bukan? Setelah saya selesai berbicara dengan Mario, Mario memang sangat senang dan segera menelpon Michelle. Tapi Michelle tidak ingin keluar, dia bilang dia sedang tidak enak badan. Sekarang, Mario malah langsung pergi ke rumah Michelle untuk merawat Michelle. Hendrik tidak berdaya, dia langsung duduk di kursi setelah menghela napas. Jadi, maksudmu sekarang Mario sudah pergi ke rumah Michelle? Valentino mengedipkan matanya dengan kaget. Hendrik mengangguk. Aku rasa, dia berniat tinggal di rumah Michelle sampai Michelle sembuh. Kalau orang-orang kita pergi, mereka akan diadang Mario. Kalau pergi dengan menyembunyikan identitas, hanya satu panggilan telepon dari Mario sudah bisa memanggil puluhan ribu orang ke sana.